تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta aji. Kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal Nabawiyah karanganipun Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah taala. Niki episode ke 7. Oh ya wis 7. Ya. Yang insyaallah nggih. Malam ini kita mulai masuk di pembahasan Asma'uhu sallallahu alaihi wasallam. Nama-namane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muhaddits Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah taala fi kitabih Tarikhul Hawadits wal Ahwal Nabawiyah nafa'anallahu bihi bi 'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid darin amin. Radhiyallahu ankum ila an qala asma'uhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa min asma'ihi. Niki ten kitabe jenengan apa? Wa min atau wa'an? Wa'an. Kadose kok niki mungkin tepatnya wa min asma'ihi. Ya. Bukan wa'an, atau mungkin maksud beliau adalah adapun tentang nama-nama nabi pakai an, tidak ada masalah. Wa'an asma'ihi sallallahu alaihi wasallam, adapun tentang nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya disebutkan sini qala alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Muhammadun, ya, aku adalah Muhammad, wa ana Ahmadu, dan aku juga adalah Ahmad. Jadi nama Nabi disebutkan oleh beliau sendiri bahwa ana Muhammad wa ana Ahmad, ya, namaku ini Muhammad dan namaku adalah Ahmad. Kemudian wa anal mahi, dan aku adalah al-mahi. Apa makna al-mahi? Secara bahasa mahi adalah menghapus. Ya. Aku adalah orang yang menghapus. Yang menghapus apa? Dilanjut oleh beliau, alladzi yamhullahu biyal kufra. Yang mana denganku Allah Subhanahu wa taala menghapus kekufuran. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Muhammad, berarti dengan itu Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sedang menghapus kekufuran di muka bumi ini. Jadi Nabi adalah tanda kutip sebab atau wasilah dari terhapusnya kekufuran di muka bumi. Wa anal hasyir, aku adalah al hasyir, ya, alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, yang mana nanti di hari kiamat orang-orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala qadami, di bawah telapak kakiku. Dan ini para ulama berbeda pendapat makna ala qadami ini. Sebagian menyatakan bahwa ala qadami maksudnya adalah setelah aku dibangkitkan. Ya, jadi Nabi disebutkan nanti di hari kiamat ketika sangkakala ya ditiup, ya, kemudian semua makhluk dibangkitkan, maka orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah SWT adalah Nabi Muhammad. Orang pertama yang bangkit dari kematiannya adalah Nabi Muhammad. Kemudian yang lainnya. Sehingga makna ala qadami, di bawah telapak kakiku, maksudnya adalah setelah aku. Ya, jadi dibangkitkan setelah aku. Jadi yang pertama dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagian lagi para ulama menyatakan bahwa makna dari ala qadami adalah bahwa para makhluk nanti ya, akan dikumpulkan ya, dan disidang atau di pengadilan oleh Allah SWT, yaitu menurut aturan syariatku atau sesuai dengan apa yang sudah aku sampaikan. Ya. Ala kulli hal, maknanya bagaimanapun, yang jelas beliau Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau adalah al-hasyir. Ya. Al-hasyir, orang yang nanti akan menjadi sumber dari terbangkitkannya para makhluk di hari kiamat. Kemudian beliau melanjutkan wa anal aqib, dan aku adalah al-aqib. Ya. Apa itu al-aqib? Alladzi laisa ba'di nabi. Al-aqib, yang setelahku tidak ada lagi nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang tanya bagaimana dengan Nabi Allah Isa di akhir zaman, Nabi Allah Isa sudah menjadi nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksud ini adalah nabi yang muncul baru, bukan nabi yang sudah ada. Ya, sehingga sebagaimana kita tahu atau sebagaimana kita sering dengar bahwa ada nabi, misal Nabi Khidir,
Atau ada lagi yang menyebutkan bahwa Nabi Idris, ya, Nabi Yahya yang kabarnya menurut sebagian ulama masih hidup dan lain sebagainya, itu menjadi nabi sebelum Nabi Muhammad. Sehingga kenabiannya kalau kita anggap atau kita nyatakan bahwa beliau mereka semua itu masih hidup, Nabi Idris masih hidup, Nabi Yahya masih hidup, Nabi Idris masih hidup, mereka sudah jadi nabi. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad bahwa tidak ada nabi setelah aku adalah tidak ada lagi nabi baru. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Sehingga nanti Nabi Allah Isa ketika turun juga statusnya beliau juga masih sebagai nabi. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu di riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukharinya. Jadi di hadis ini ada 5 nama yang Rasulullah sebutkan langsung, ya. Yaitu pertama Muhammad, Ahmad, Mahi, Hasyir dan Aqib. Ya, 5 nama yang Nabi menyebutkan. Wa fi riwayah, sementara di riwayat lain di Sahih Muslim dinyatakan anal muqaffi. Ada yang membaca muqaffi, ada yang membaca muqaffa. Ya. Kalau tidak dibaca muqaffa. Ya. Ada apapun mau dibaca muqaffi atau mau dibaca muqaffa, maknanya sama seperti aqib. Jadi setelah maknanya al-muqaffi atau muqaffa adalah yang terakhir, tidak ada lagi yang setelahnya menjadi nabi. Anal muqaffi atau anal muqaffa wa nabiyut taubah wa nabiyur rahmah, ya, nabi taubat dan nabi rahmah, nabi kasih sayang. Wa fi sahih Muslim wa nabiyul malhamah, ya. Al malhamah maknanya adalah perang. Ya. Maksudnya adalah Nabi Muhammad adalah nabi yang mendapat syariat perang atau boleh untuk berperang. Kenapa ini jadi semacam khusus untuk nabi, dinamakan Rasulullah Nabiul Malhamah? Karena ada nabi sebelum Nabi Muhammad yang tidak mendapatkan syariat jihad atau syariat perang. Ya. Kalau tidak salah ingat, di antara nabi yang tidak ada syariat perangnya adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Isa itu disebutkan tidak mendapatkan perintah untuk jihad, untuk berperang. Ya. Sementara Nabi Muhammad ada syariat yang membolehkan beliau untuk ikut atau untuk ngangkat senjata. Ya, makanya kemudian dijadikan salah satu nama beliau adalah Nabiul Malhamah, nabi peperangan, atau dalam tanda kutip nabi yang diperbolehkan untuk berperang. Tapi sekali lagi ya, perangnya nabi pun atau perang dalam Islam pun juga ada sebab dan tujuan. Jadi ora ujug-ujug njaluk perang atau ujug-ujug golek masalah ben perang kabeh mboten. Ya. Jadi ada sebab dan tujuannya. Kemudian disebutkan oleh beliau oleh Syekh Muhammad Maliki, wasammahullahu fi kitabih. Adapun ya ini yang pertama ini adalah nama-nama yang Rasulullah sendiri ucapkan. Jadi melalui hadis. Ya, jadi Nabi mengucapkan bahwa aku adalah Muhammad, aku Ahmad, aku Nabi Taubah, Nabi Rahmah, Nabi Malhamah, itu langsung pengakuan dari Rasulullah sendiri. Ya. Kemudian ada juga nama-nama yang Nabi diberikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Qur'an. Ya, sehingga ini disebutkan wasammahullah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi beliau nama fi kitabih dalam Al-Qur'an basyiran wa nadhira. Oke. Basyiran wa nadhira. Ada juga sirajan munira. Basyir itu pemberi kabar gembira, nadhir pemberi peringatan. Ya. Siraj penerang, ya, lampu, muniran terang benderang. Pokoknya double-double. Ya. Kemudian raufar rahima. Rauf orang yang sangat sayang, lembut. Ya, rahimah penyayang. Wa rahmatun lil alamin. Rasul juga diberi nama oleh Allah dalam Al-Qur'an wa rahmatan lil alamin. Ya, di Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmatul alamin juga termasuk di antara nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadan wa Ahmada, dan Allah juga dalam Al-Qur'an menyebut kata Muhammad. Ya, disebutkan di sebuah kitab bahwa setelah diteliti nama Muhammad itu disebut dalam Al-Qur'an 4 kali. Ya, sementara nama Ahmad sekali. Ya. Kemudian wa Thaha wa Yasin. Ya, kemudian ada nama Thaha dan Yasin. Walaupun nanti dikhilaf, ada khilaf ulama antara apakah Thaha ini adalah makna tertentu atau nama untuk nabi. Ya, Thaha dan Yasin. Ya, karena nanti ketika kita baca tafsir, ada yang sebagian ulama tafsir menyatakan bahwa Thaha dan Yasin adalah di antara nama untuk Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang bilang oh enggak, Thaha itu toknya maknanya ini, haknya maknanya ini. Yasin itu yaknya maknanya ini, ya sinnya itu maknanya ini. Jadi ada beda pendapat. Ya.
Tapi yang dipegang oleh Abu Said Muhammad Maliki di kitab ini adalah Toha dan Yasin termasuk di antara nama-nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa muzammilan wa muddatsira. Ya, kemudian juga muzammil dan muddatsir. Ya, artinya sama-sama orang yang berselimut ya, atau menggunakan selimut. Ya ayyuhal muzammil dan ya ayyuhal muddatsir. Wa Abdullahi fi qouli ta'ala, dan juga Allah juga menyebut atau menamakan Nabi dengan Abdullah. Ya. Di firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu. Atau lanjutannya wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Itu ada di surat Al-Jin ayat 19. Wah, katanya keren ya, iso ngerti ayat ini sebelah ndi ya. Padahal ya mutolaah asik mau. Itu surat Al-Jin ayat 19. Kemudian dia itu sama Abdullah. Allah di ayat ini ya, yang dituju atau dimaksud dengan Abdullah adalah Nabi Muhammad. Sehingga ulama menyatakan bahwa di antara nama Nabi Muhammad adalah Abdullah. Samahu Abdullah. Wa nadhiran fi qouli ta'ala fi qoulihi jalla sana'uhu wa qul inni anan nadhirul mubin. Ya. Dan juga Allah juga memberi nama Nabi adalah sebagai nadhir. Ya, pemberi peringatan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul inni anan nadhirul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, inni sesungguhnya aku adalah nadhirul mubin, orang yang memberikan peringatan yang jelas. Ya. Wa mudzakiran fi qoulihi taqaddasat asma'u, dan juga Nabi juga diberi nama mudzakir, ya, pengingat, ya, pengingat, orang yang memberikan peringatan. Fi qoulihi taqaddasat asma'u, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Wa qad dzakara ghairu dzalik, dan juga Allah memberi nama selain nama-nama itu. Jadi ada banyak. Ya, ada banyak. Makanya kemudian disebutkan bahwa nama Nabi itu ada sekitar 200 loh. Ya, di Dalail Khairat itu 201. Ya. Kemudian di Al-Qaulul Badi' fi Shalat Al-Habib Syafi'i karangannya Imam Sakhawi disebutkan sekitar 300 nama. Bahkan ada lagi yang bilang bahwa lin Nabi alfu asma, Nabi itu punya 1000 nama. Ya. Tapi ala kulli hal, ya, dari semua nama itu yang paling dikenal atau yang menjadi nama resmi yaitu Muhammad atau Ahmad. Selain itu, ya, aktsaru hadzal asma sifat. Selain itu semuanya rata-rata adalah dari sifat Nabi. Ya. Kemudian karena Nabi ini misalnya Nabi ini orangnya jujur. Ya, dari mulai muda sampai jadi Nabi sampai wafat pun orangnya jujur, amanah. Nah, kemudian Nabi diberi julukan atau diberi panggilan Al-Amin, atau As-Shadiq, orang yang tidak pernah bohong, ya. Atau nama-nama lainnya sesuai dengan sifat. Ya. Karena pada dasarnya nama itu secara bahasa as-simah atau al-alamah. Ya. Nama itu fungsinya adalah sebagai penanda untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Ya. Sehingga kalau ada yang bisa membedakan antara kita atau antara si A dengan si B, ya, maka kemudian dijadikan juga sebuah nama. Ya. Jadi yang paling resmi atau yang resmi dari nama Nabi adalah Muhammad atau Ahmad. Ya. Karena sebutkan yang memberikan nama Muhammad ada 2 riwayat, yang ada yang bilang bahwa pemberian nama Muhammad adalah ibunda beliau, dari ibunda beliau, ada yang bilang dari kakek beliau. Ya. Jadi menurut riwayat yang menyatakan bahwa ibunda beliau memberi nama Muhammad, itu dikisahkan bahwa saat hamil ibunda beliau bermimpi ketemu orang, ya. Kemudian disebutkan bahwa innaki walati bi khairi hadhihi hadhil ummah, atau bi khairi apa itu, ya. Pokoknya engkau ini sekarang sedang hamil orang makhluk terbaik. Wa idza walati fasammihi Muhammad, kalau sudah lahir maka beri nama dia Muhammad. Nah, itu versi yang menyatakan bahwa yang memberi nama Muhammad adalah ibunda Nabi SAW. Versi lain menyatakan bahwa yang memberi nama Nabi adalah Abdul Muthalib, kakek beliau. Ya. Jadi kakek beliau yang kemudian memberikan ide untuk diberi nama Muhammad, dan disebutkan itu di hari ke-7 setelah Nabi lahir. Ya, itulah kenapa nanti di hari ke-7 bayi itu, di hari ke-7 dianjurkan untuk mengucapkan. Jadi ojo asal nggak jeneng, pokoknya nganggo alasan apalah arti sebuah nama, walah. Karena di antara kewajiban orang tua, ada pula alim al-muta'alim itu disebutkan min haqqil walad 'alal walid, ya, di antara haknya anak kepada orang tua adalah, ya, orang tua itu wajib ayyuhsina ismahu,
ya, memberi nama anak dengan nama-nama yang baik, yang bagus. Ojo asal-asalan. Ojo pokoknya nama-nama sing tanpa makna sama sekali. Yo, Valentino lah apa-apa segala macam gitu. Ini nama itu sing apa? Sing ada maknanya. Bahkan Nabi, ya dulu Nabi banyak merubah nama orang sahabat-sahabat yang namanya maknanya jelek. Dulu ada sahabat namanya Murrah. Murrah niku cara bahasa Arab artinya pahit. Ya. Diganti sama Rasulullah. Diganti. Itulah kenapa apa? Ada lagi kisah Sayyidina Umar, ya, kalau ada satu orang namanya Jamroh. Jamroh itu bara api. Itu lupa Sayyidina Umar. Jadi nama itu cari yang apa? Yang baik supaya manggilnya kita pun juga enak, apik. Ya. Jadi napa istilahnya? Astagfirullahaladzim. Nama itu pentingnya sebuah nama, bahkan sampai disebutkan sebagai kewajiban seorang ayah untuk memberikan nama kepada anaknya yang baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut di risalah jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Ma ba'du faqala al-habib Ahmad bin Sa'id al-Habsyi rahimahullah ta'ala fi kitabih Risalatul Jami'ah ma'a syarhi li Syekhna wa Bantani rahimahullah nafa'anallahu bihi ma bi 'ulumihi ma barakatihi ma fid darin amin. Radhiyallahu ankum ila an qala khalaqas samawati wal arda. Setelah sebelumnya di kitab ini Habib Ahmad bin Sa'id menyatakan bahwa Allah SWT wahidun la syarika lahu. Allah itu zat yang esa, tidak ada sekutu baginya. Ya, laisa kamitsli syai', tidak ada satupun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan khalaqas samawati wal arda. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi pun juga begitu. Ya, misalnya bumi ini digali ono berapa sap pun, ada berapa lapis pun, itu juga hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayah. Allah juga yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ya. Sebagaimana di Al-Qur'an sebutkan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata li ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Wa ta'ata wal ma'siyah. Bahkan misalnya ada orang berbuat taat, maka ketaatan itu pun juga hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat pun nggih sami. Ya, ketika ada kemaksiatan juga maksiat itu sejatinya itu adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam hal ini ya, nanti para ulama ya, sebagai bentuk ta'adduban dan supaya orang tidak terlalu jauh dalam menyalahkan Allah, maka kemudian hal-hal baik, hal-hal jelek, maksiat, ya, elek dan lain sebagainya itu dinisbatkan langsung kepada manusianya. Ya. Jadi, karena awake dhewe ngomong yo, maksiat kan hasil ciptaan Allah. Maka akhirnya orang-orang memandang bahwa ana wong mabuk, ana wong mateni, ana wong apa iku ora apa-apa, iku hasil ciptaan Allah. Oh ndak. Ya. Kok malah awake dhewe kayak apa? Kayak Jabriyah, kaum yang menyatakan bahwa manusia niki tidak bisa apa-apa. Cuman di remote kali Gusti Allah. Nah, itu kita tidak seperti itu. Ya. Kita punya prinsip dalam Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ada yang dinamakan dengan al-ikhtiyar, ya, usaha. Walaupun nanti poinnya di usaha ini tidak sampai dengan taat atau kepingin maksiat. Sehingga misalnya ati awake dhewe kepingin taat, maka nanti Allah yang memudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Sehingga taatnya juga hasil ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nek krentekne atine awake dhewe nek waliyadzubillah kok maksiat, ya engko bakal Allah permudah. Dan hakikatnya maksiat itu juga hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dari bentuk ta'addub, ya, adabnya kita, maka jangan nisbatkan hal-hal yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sudah diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya, sebagaimana di Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai Nabi Allah Ibrahim itu Nabi Ibrahim menyatakan huwallazi yuhyi wa yumit. Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dan kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Padahal hakikatnya sakit juga dari Allah. Tapi karena sakit ini hal yang kalau dinisbatkan kepada bagi pandangan kita,
Maka Nabi Allah Ibrahim mengajarkan, ya. Beliau mengucapkan wa idza maritu, kalau aku sakit, ya, fahuwa yashfini, nanti Allah yang akan menyembuhkanku. Yaitu adalah adab kita ketika menyebut atau menisbatkan sesuatu yang tidak, yang aneh, yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan. Ya, jangan. Tapi hakikatnya semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wasihata wasaqma, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kesehatan dan sakit. Ya, dengan sehat, dengan loro itu kabeh ini apa hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'al kauni wa ma fi, dan Allah juga yang menciptakan segala apa yang ada di alam. Ya, al-kaun al-alam. Ya. Al-alam itu maksudnya berarti ma siwallah, selain Allah. Jadi apapun selain zat Allah, maka Allah yang menciptakan. Ya, maka Allah yang menciptakan. Baik itu bentuknya fisik ataupun non fisik. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kalimat ini adalah kalimat ya untuk menggambarkan sifat Allah yang kita makna atau kita namai dengan sifat kudrah. Ya, sifat kemahakuasaan. Ya, di mana penciptaan langit, penciptaan bumi, ya, kemudian penciptaan hal yang non fisik, sakit, mati, ya, itu semua adalah termasuk dari qudratullah, ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ketika kita membahas sifat Allah, maka selalu diingat-ingat bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Ya, bahwa Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Sehingga kalau kita bilang bahwa Allah kudrah niku secara bahasa niku mampu. Kudrah secara bahasa niku mampu. Maka ketika kita nisbatkan bahwa Allah itu qadir, Allah itu mampu. Beda dengan kemampuannya manusia. Manusia ketika mau menciptakan atau membuat sesuatu itu butuh alat, butuh bahan, ya, butuh racian. Tapi Allah enggak. Allah tidak butuh apapun. Allah tidak butuh apapun. Makanya Allah kemudian mengkiaskan atau menjelaskan ya, dalam Al-Quran, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Seakan-akan Allah itu kepengin karep cukup ngomong kun, jadilah, jadi. Padahal Allah tidak mengucapkan kun juga tetap jadi kalau Allah berkehendak. Tapi Allah ingin menggambarkan betapa agungnya kebesaran Allah. Untuk membedakan antara kudrahnya Allah dan kudrahnya makhluk, ya. Allah mengibaratkan seandainya Allah itu kepengin cuman ngomong kun wis dadi. Nek manusia kan ora, manusia butuh bahan, butuh alat, butuh proses. Setelah jadi pun juga mandi butuh waktu misalnya. Tapi Allah enggak, ya, cukup dengan seakan-akan mengucap kun selesai jadi. Ya. Jadi qudratullah, sekali lagi qudrahnya Allah tidak sama dengan qudrahnya makhluk, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allahu a'lam.